Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Program IBS, Bapak Dr. Batara, dan juga Bapak Dr. Muklis sebagai anggota penguji. Kemudian juga kepada Mas Taufik, kemudian teman-teman di yang telah menyelenggarakan sidang seminar proposal ini. Dan tak kalah pentingnya, saya ucapkan juga banyak terima kasih dan selamat buat Ahmad Yanda ya. Sudah sampai pada tahap proposal ini. Mudah-mudahan hari ini tentu harapan kita para penguji mengizinkan Mas Yanda untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, dalam 1 bulan sekitar awal Februari sudah bisa mengajukan sidang tesis ya. Karena targetnya kan lulus 1 semester ya. Ini Mas Yanda udah 2 semester nih karena sibuk pekerjaan ya. Ya betul Pak Dapat Sparta. selesai ya. Jadi kesalahan bukan pada saya Mas Anda ya. Ya betul Pak, salam Ya, kepada satu saya hampir Pak. setiap minggu menyediakan tempat untuk konsultasi ya. Ya betul. Mudah-mudahan ke depan lancar ya, jangan sampai ditinggal lagi nih ya. Ya Nanti baik itu Pak. nanti kita diberikan waktu kepada Mas Anda sekitar 15 menit sampai 20 menit ya untuk menyampaikan proposalnya berjudul dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Prode tahun 2010 sampai 2019. Ya. Untuk itu kepada Mas Anda kami persilakan waktu untuk presentasi. Saya persilakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Sparta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Dr. Sparta, selaku pembimbing saya dan dosen penguji, Bapak Dr. Muklis dan Bapak Dr. Batara. Izinkan saya, Ahmad Yanda Fauzi, pada sore hari ini menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2019. Untuk agenda pembahasannya, yang pertama terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk kemudian yang kedua, yaitu tinjauan teori, yaitu kajian teori yang berkaitan dengan struktur modal dan teori risiko. Yang kedua, kerangka pemikiran. Yang ketiga, hipotesa. Kemudian pembahasan ketiga, yaitu metode penelitian, terdiri dari waktu penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, yang keempat teknik analisis data, dan terakhir uji hipotesis. Dan pembahasan keempat dan lima adalah saran, serta masukan dan penutup. Baik, saya akan langsung masuk ke pendahuluan. Pertama, latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara agraria, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kemudian pada tahun 2019, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan dan berkontribusi signifikan terhadap PDB, yaitu sebesar 12,71%. Dan hal tersebut menjadikan sektor pertanian menjadi sektor kedua setelah sektor manufaktur sebagai penyumbang PDB terbesar. Kemudian waktu pandemi COVID-19, tepatnya pada kuartal 1 2020, di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif, sektor pertanian mampu tumbuh positif, yaitu sebesar 2,19%. Dengan komoditas unggulannya berupa kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi. Menurut klasifikasi status pengusahaannya terbagi menjadi 3, yaitu perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar rakyat, di mana sebagian besar dikuasai oleh perkebunan besar swasta. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tantangan bagi perusahaan? Pada perusahaan perkebunan, tantangan terbesarnya adalah fluktuasi harga komoditas yang dapat mempengaruhi permodalan bagi perusahaan. Saat ini terdapat kurang lebih 18 perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan valuasi aset berkisar antara 13 miliar sampai dengan 30 triliun rupiah dan pendapatan tahunan berkisar antara 150 miliar sampai dengan 35 triliun rupiah. Dengan banyaknya perusahaan sektor perkebunan di Indonesia, penting bagi perusahaan untuk memetakan risiko mereka terutama terhadap permodalan untuk menjaga stabilitas perusahaan dan keberlanjutan dari perusahaan. Dengan adanya fluktuasi harga komoditas, penting bagi perusahaan untuk dapat mengukur risiko bisnis yang dihadapi dan dampaknya terhadap permodalan perusahaan.
Selanjutnya identifikasi masalah. Di sini peneliti melakukan uji terhadap kemampuan risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan sebagai variabel bebas terhadap struktur modal di masa depan sebagai variabel terikat. Peneliti menggunakan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk dalam subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek pada periode tahun 2010 sampai dengan 2019. Di mana hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Untuk tujuan penelitiannya, itu untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas, yaitu pengaruh risiko, pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat, yaitu struktur modal, dan secara bersama-sama bagaimana variabel independen tersebut berpengaruh terhadap struktur modal. Untuk perumusan masalahnya, itu adalah apakah risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan itu secara masing-masing memiliki pengaruh terhadap struktur modal dan secara bersama-sama apakah memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Untuk manfaat penelitiannya, itu bagi akademisi dan peneliti lainnya, untuk penelitian selanjutnya, bagi investor dan calon investor, serta bagi penulis sendiri. Jadi saya akan masuk ke tinjauan teori, yaitu kajian teori yang berkaitan dengan struktur modal dan teori risiko. Di sini dapat diketahui bahwa secara definisi modal adalah kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis, itu menurut Firdaus 2008. Menurut Ross, tahun 2019, struktur modal adalah paduan yang relatif antara utang dan ekuitas di dalam struktur keuangan jangka panjang dari perusahaan, di mana penambahan hutang dapat meningkatkan risiko perusahaan, namun dalam waktu yang bersamaan dapat memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan untuk dapat meningkatkan harga saham di pasar, itu menurut Sigfried tahun 2020. Pada umumnya, perusahaan cenderung mempunyai target leverage zone, sehingga perusahaan akan mengeluarkan ekuitas ketika porsi utang semakin tinggi dan mengeluarkan utang bila porsi utang semakin rendah. Di mana filosofi dasar pemilihan keputusan pendanaan itu menurut Magison 1997 berkaitan dengan sumber dana internal dan eksternal dari perusahaan yang secara teoritis pemilihan alternatif struktur didasarkan pada dua kerangka teori, yaitu pecking order teori serta static trade-off teori. Di mana dalam trade-off teori, nilai optimum suatu perusahaan dapat diraih apabila present value dari tax savings yang didapat karena melakukan pinjaman dapat memenuhi peningkatan pada present value of cost distress. Sedangkan pada pecking order teori menjelaskan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka memiliki hutang yang relatif lebih rendah. Kemudian rasio yang digunakan untuk mengetahui struktur modal dari perusahaan salah satunya adalah dengan debt to equity ratio, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang dan untuk mengukur kelayakan dari risiko keuangan dari sebuah perusahaan, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi risiko akan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi struktur modal sendiri antara lain adalah risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran perusahaan. Kemudian risiko secara teori merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyatakan sebuah ketidakpastian di dalam kejadian dan atau akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi organisasi. Bagaimana kaitan risiko dengan struktur modal? Di sini saya melihat sebagai dua sudut pandang, yaitu risiko positif dan risiko secara negatif. Di mana positif, risiko dipandang positif ketika perusahaan sudah mature sehingga memiliki arus kas yang baik dan jarang menerbitkan hutang atau exposure risiko akan mengecil. Kemudian risiko dipandang negatif ketika perusahaan baru didirikan dan menghasilkan cash flow yang negatif sehingga penggunaan hutang meningkat dan exposure risikonya akan meningkat. Kemudian untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan 15 jurnal acuan untuk melihat bagaimana variabel independen yang saya pilih, yaitu risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dengan variabel independennya dan struktur modal sebagai variabel dependennya. Di sini dapat dilihat untuk risiko bisnis, terdapat beberapa keragaman data, di mana risiko bisnis dapat berpengaruh negatif, signifikan, dan berpengaruh positif signifikan. Namun untuk variabel independen yaitu profitabilitas, di sini dapat dilihat bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Artinya semakin besar profitabilitasnya, maka struktur modal yang digunakan harus semakin kecil atau berbanding terbalik. Namun untuk struktur aktiva dan ukuran perusahaan juga didapatkan hasil yang cukup beragam. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait variabel independen tersebut pengaruhnya kepada variabel dependen yaitu struktur modal.
Untuk tinjauan teorinya kerangka pemikiran, variabel dependennya itu adalah struktur modal dengan variabel independen risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran perusahaan. Di sini hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu pertama, risiko bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Dan terakhir adalah risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran perusahaan bersama-sama mempengaruhi positif signifikan terhadap struktur modal. Izin Pak, jadi memang waktu itu setelah bimbingan dengan Pak Sparta ada perubahan untuk data yang digunakan. Jadi data yang digunakan itu adalah data LKA tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Saya akan lanjut sebentar untuk waktu penelitiannya. Itu dilakukan pada tahun 2022, di mana objek penelitiannya adalah perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk metode pengumpulan datanya, itu data sekunder LKH tahun 2015 sampai dengan 2021, yaitu dengan metode purposive judgment sampling dengan kriteria sebagai berikut, yaitu perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek selama tahun 2015 sampai dengan 2021, di mana perusahaan menerbitkan laporan tahunan mulai tahun 2015 sampai dengan 2021. Kemudian perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang keempat, perusahaan menerbitkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2021 berupa laporan keuangan audited yang telah diaudit oleh KAP yang kredibel. Terakhir, perusahaan subsektor perkebunan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya untuk variabel DER, yaitu perhitungan struktur modal adalah dengan perbandingan utang jangka panjang terhadap ekuitas, yaitu DER sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Untuk risiko bisnis diperhitungkan dengan membagi pendapatan sebelum pajak dan bunga dengan total aktiva. Untuk struktur aktiva diperhitungkan dengan membandingkan aktiva tetap terhadap total aktiva. Untuk profitabilitas diperhitungkan dengan membandingkan profitabilitas terhadap total aktiva yang dimiliki. Yang terakhir untuk ukuran perusahaan diukur oleh total aktiva, jumlah penjualan rata-rata total aset, dan rata-rata total aktiva. Untuk analisis datanya, yang pertama analisis statistik deskriptif, yaitu memberikan deskripsi suatu data ditinjau dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, range, kurtosis, dan skewness, di mana analisa ini hanya memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bertujuan untuk melakukan uji hipotesis. Kemudian yang kedua, analisis regresi data panel. Data panel sendiri adalah gabungan antara data runtun waktu atau time series dan data silang yang memiliki 3 macam model, yaitu common effect model, fixed effect model, serta random effect model. Yang ketiga, uji normalitas, yaitu sebuah proses pengujian data untuk melihat nilai residual distribusi normal atau tidak. Yang keempat adalah koefisien determinasi, yaitu mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Yang kelima adalah uji asumsi klasik, yaitu digunakan dalam memprediksi variabel dependen untuk menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Dengan persamaan penelitian dapat dilihat pada presentasi tersebut, di mana DER merupakan debt to equity ratio, B adalah koefisien konstanta, B1 sampai dengan B4 adalah koefisien regresi variabel independen, BRIS adalah risiko bisnis pada perusahaan I pada waktu T, SA merupakan struktur aktiva pada perusahaan I pada waktu T, Prof merupakan profitabilitas pada perusahaan I pada waktu T, size merupakan ukuran perusahaan pada perusahaan I pada waktu T, dan E adalah error. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji parsial atau uji T. Digunakan untuk melakukan uji hubungan regresi secara parsial, menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat. Kemudian uji T menguji suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Ini ada uji simultan atau uji F digunakan untuk menentukan apakah seluruh variabel bebas yang ditentukan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Mungkin itu untuk presentasi saya, Pak Sparta, Pak Mukhlis, Pak Batara. Mohon saran dan masukannya, Pak. Oke, terima kasih Mas Yanda atas presentasinya. Cukup singkat ya. Berikutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Mukhlis atau Bapak Dr. Batara. Kami persilakan untuk menanggapi, memberi masukan dan tambahan sehingga
proposal Mas Yana ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis, dan juga Mas Ahmad Yanda ya. Iya, Pak. Ini menarik ya. Tadi sudah dikoreksi ya. Tadi ini jadi catatan saya tahun 2019 ini bisa menjadi tahun 2021 ya periode datanya. Bahkan kalau dia ini sifatnya semesteran bisa di semester 1 2022 kalau di semesteran. Tapi kalau tahunan ya sampai 2021. Ini sudah dikoreksi tadi ya, ya Yanda ya. Iya, betul Pak. Ada kesalahan dari saya, Pak. Karena data yang digunakan itu seharusnya 2015 sampai dengan 2021, Pak. Oke, tadi ini saya sudah ngerjakan sebenarnya tadi ini, tapi nggak tahu nih datanya tidak ke saving pada saat tadi buru-buru ke bawah. Jadi ini terpaksa saya ngulang ya. Pertama mungkin saya memang ini kalau saya lihat di pendahuluan ini katakanlah ya mungkin teknik penulisannya mungkin perlu dicek ulang ya. Misalnya kita ngutip misalnya dari sini berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia, udah nggak usah seperti itu, langsung aja BPS tahun sekian. Nah, datanya juga harus diubah, tidak lagi di 2020, tapi diupdate lah ke 2021 semua data-data yang ada di latar belakang ini, gitu ya Yanda ya. Baik Pak Batara. Ya, ini kan ada 2020, artinya tidak representatif lagi angka-angka yang diungkap ini sekarang, seperti itu. Baik Pak. Ya, nah kemudian banyak juga ini ya banyak di sini referensi, tetapi tidak ada di dalam daftar referensi di belakang. Ya, ini banyak sekali tadi yang saya ngecek aja sudah ada berapa ya, sekitar 11 begitu ya. Dan mungkin sebaliknya ngecek. Jadi kalau kita gunakan referensi berarti semua yang ada di dalam daftar referensi itu ada pada badan ya badan tulisan gitu ya. Nah, kemudian teknik penulisan juga misalnya tabel 1. Nah, ini kelapa sawit. Ini unitnya harus diluas berapa? Ini luas misalnya meter juta hektar produksi. Ini dibikin di tabelnya, nggak usah di judul tabelnya. Ya baik Pak. Ya, ini supaya dia kelihatan. Kalau begini kita nggak tahu unitnya. Walaupun ada unit di atas, tapi biasanya secara lumrah itu luas itu berapa, apa unitnya, produksi apa unitnya. Nah, kemudian ini kan banyak mengungkapkan persoalan supply demand, struktur ya, seperti Sigvelan dan Zhang ini tadi saya lihat tidak ada di sana ya. Nggak tahu nih Nizar ya, ada beberapa tadi itu tidak ada di referensi ya. Nah, kemudian saya ingin bisa tolong bantu ya. Tadi kan ini bicaranya judulnya struktur ya, struktur modal, ya kan? Ya Pak. Resiko bisnis terhadap struktur modal. Nah, ini perkebunan yang diambil itu plantation sawit gitu ya. Iya, Itu betul, esensinya Pak. ya. Jadi kalau memang diambil plantation begitu, mungkin judulnya langsung aja gitu. Jadi pada perusahaan perkebunan sawit Baik, yang Pak. terdaftar atau perusahaan perkebunan sawit emiten di bursa efek gitu. Ya, jadi supaya lebih ringkas dan lebih fokus kepada emitennya gitu, emiten untuk plantation. Nah, saya mungkin mau mengkonfirmasi aja ya. Kalau saya lihat di sini kan di dalam latar belakang ini berdasarkan
uraian yang sudah dijelaskan di atas. Penulis mengambil penelitian dengan judul dampak resiko ini. Nah, tapi preview, misalnya ini ada previous research, ya, previous research, kemudian gap research, kemudian isu-isu yang melatar belakangi kenapa ini dilakukan. Ini belum muncul triangulasinya di dalam penekanan fokus risetnya. Ya, bisa nggak itu dijelaskan dengan hanya menurut, misalnya di sini cara RAO. Ini juga nggak ada saya lihat ya di referen. Hukum perusahaan tidak mempengaruhi hutang. Ya, sementara kan yang kita lihat ini baru satu RAO yang menyatakan itu dari struktur ya ukuran perusahaan. Kemudian di sini sejalan dengan itu ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal. Nah, jadi yang satu bicara utang, yang satu bicara modal. Jadi coba triangulasi previous research ini dipertajam sehingga positioning kita untuk membahas mengenai risiko bisnis terhadap struktur modal ini muncul gitu loh. Ya, ini saya lihat belum muncul. Jadi tolong ini diperbaiki triangulasi dari previous research. Ya, jadi dari previous research itu mana yang berkontradiksi itu bisa menjadi ya masukan triangulasi terhadap isu-isunya. Ya, misalnya ini kan tidak didukung isu. Misalnya, misalnya di dalam perusahaan perkebunan itu struktur modal itu sangat penting gitu ya, karena kebanyakan perusahaan plantation sawit itu tidak ada yang mengandalkan modal sendiri. Nah, nanti berarti isunya adalah bahwa seluruh plantation ya, perusahaan yang bergerak di plantation maupun PKS-nya, pabrik kelapa sawitnya itu adalah mengandalkan pinjaman dari bank atau misalnya mengandalkan utang dengan menerbitkan obligasi dan sebagainya, atau dia ya kan di samping dia sudah go public gitu loh. Apakah ada hutangnya? Dia sudah go public, apakah dia berhutang? Apakah dia menerbitkan obligasi atau menerbitkan MTN untuk memenuhi struktur permodalannya? Nah, isu-isu itu harusnya diungkap dulu. Untuk memperkuat penetrasinya ke dalam pembahasan ini gitu. Ya. Itu ya yang utama saya pikir. Kemudian yang kedua, ke depan ini memang MM itu kita arahkan membuat semacam perumusan masalah itu ya. Kalau saya dengan Pak Sparta pernah berduet ya, Pak Sparta menyatakan bahwa ada beberapa aliran ya, misalnya di dalam perumusan masalah itu dalam question mark. Nah, nggak salah ya question mark seperti ini. Apakah risiko bisnis memiliki pengaruh terhadap struktur modal gitu ya? Nggak salah memang, nggak ada yang salah. Cuman nanti di sini ada ambigui. Artinya sementara itu apa pertanyaan riset? Makanya beberapa mungkin nanti ke depan kita akan coba ubah pedoman penulisan tesis itu bahwa nanti perumusan masalah itu dinyatakan di dalam statement. Statement itu muncul dari triangulasi yang muncul pada latar belakang seperti itu. Ya. Nah, question research-nya apa gitu ya di sini. Nah, perumusan masalah, kemudian juga saya lihat identifikasi masalahnya itu tidak menopang perumusan masalah yang kamu ungkapkan di sini. Coba nanti diperbaikin lah. Ini hanya masalah bahasa saya pikir. Ya, dengan triangulasi tadi. Jadi kalau triangulasi tadi dapat dilakukan, identifikasinya muncul, maka perumusan masalahnya muncul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa teori, saya kenapa nggak mencari teori aslinya gitu. Ya, contoh misalnya kamu berbicara teori mengenai trade off teori.
Kenapa nggak ngambil sumbernya Myers Baik, tahun Pak. 84? Kenapa harus ngutip-ngutip orang lain yang ngutip gitu loh? Karena di sini ada kutipan dalam ini gitu, itu di dalam tesis tidak diperkenankan. Jadi harus cari kamu tracer originalnya seperti itu. Sama dengan misalnya kalau kamu bikin kajian teori, ada penjelasan pengantar, misalnya ada subjudul 211 teori struktur permodalan. Nah, bikin pengantarnya dulu, baru masuk ke subjudulnya lagi. Baik, Pak. Ya, jangan langsung teori struktur modal 2111 pengertian modal. Jadi bikin kata pengantar di antaranya. Baru kamu bahas ya pengertian modal, kemudian bahas trade off teori gitu ya. Nah, Baik, Pak. sama juga ya trade off teori, packing order teori itu kan Stewart Myers ya dengan si Nicholas itu tahun 84. Jadi nggak usah ambil saja dulu originalnya, kemudian ambil mungkin mereka mengeluarkan paper yang terakhir ya bisa kamu benchmark misalnya tahun 984, kemudian tahun berapa lagi yang terbaru. Jadi lebih bagus kita mengambil originalnya dibandingkan dengan yang lain. Kecuali yang kita sitasi itu adalah hasil riset yang dilakukan orang dengan menggunakan teori yang sama. Ya, begitu. Baik, Pak. Ya. Nah, jadi itu ya menurut saya ya di trade off-nya. Kemudian berarti kan kalau kamu bicara langsung kepada trade off teori, packing order teori, nah grand teori untuk struktur modalnya kok belum muncul ya sama dengan manajemen risikonya. Belum Iya, Pak. muncul saya lihat kajian teori. Jadi kamu bicara struktur modalnya, tetapi kamu kan judulnya manajemen risiko ini kan. Iya, Pak. Nah, berarti grand teorinya harus ada bicara mengenai risiko bisnis itu apa. Baru masuk kepada teori struktur modal. Ya, Baik, Pak. itulah sebagai acuannya. Jadi mungkin dari ini ya, kalau masalah metodologi saya pikir ini nggak menjadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalan adalah data-datanya harus diupdate, ya. Kemudian teori-teori tadi triangulasi untuk menguatkan fokus studi kamu dipertajam, ya. Kalau yang lain saya pikir ya tinggal pastikan jangan sampai ada kamu tulis di badan ini sitasi tetapi tidak ada di referensi. Demikian sebaliknya, ya. Kalau untuk misalnya ini ya panel data udah metodenya sudah tepat sih, tinggal nanti bagaimana kamu menguasai softwarenya, ya, kamu bisa menjelaskan dan menarik narasinya dari hasil yang diuji di situ. Saya pikir kalau dari saya itu aja. Terima kasih Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Dr. Batara. Terima kasih banyak Pak Kepada Dr. Batara. Saudara Yanda, mungkin saya ulang lagi apa yang perlu dikoreksi dari Pak Batara. Yang pertama, di pendahuluan cek penulisannya. Misalnya sumber dana WPS tahun 2021. Kemudian ada referensi dalam body notes, tetapi tidak ada dalam data pustaka. Tabel cuma dicek lagi ya, mengenai judul segala macam, mengenai data. Kemudian yang kedua, dalam latar belakang belum ada fokus riset sebelumnya tentang dampak risiko bisnis terhadap struktur modal dan juga fenomena yang ada di praktik seperti yang disebut dengan Pak Batara, maksudnya fenomena masalah apa yang terjadi sehingga sudah tertarik meneliti dampak risiko bisnis terhadap struktur modal. Yang ketiga, perumusan masalah mungkin nanti dibuat selama statement, kita menunggu juga nih Pak Batara pedoman penyusunan tesis yang baru ya, supaya seragam ya. Saya ikut aja apa yang dibuat oleh Direktur Pasca, nanti ikut aja sesuai ketentuan asal seragam aja Pak. Kemarin itu kan belum ada ketentuan baku ya. Dan yang keempat, tidak dibolehkan mengutip tidak langsung ya, harus langsung ke pengarangnya Mas Yanda. Kalau bisa teori itu kita kutip penemu aslinya dan jurnal aslinya kalau bisa. Kalau nggak ada, paling tidak level 2, level 3.
Jangan ambil di jurnal yang pengarangnya orang Indonesia. Ya. Ya, Pak. Jadi takutnya bias itu ya. Kemudian tambahkan grand theory terkait dengan risiko bisnis Mas Yanda. Itu aja saya sampaikan Mas Yanda. Untuk berikutnya kita persilakan Pak Muklis untuk memberikan masukan untuk tempat kita bisa. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad Yanda, apa kabar nih? Angkatan berapa nih Ahmad Yanda nih? Saya masuk 2020, Pak. Awal, Pak. Sebentar ya, sebentar ya. Ya, baik, Pak. Saya error nih, sebentar. Oh. Halo, halo. Ya, Pak. Halo. Ya, ya, ya. Yanda angkatan berapa Yanda? Saya masuk Februari 2020, Pak. Oh, berarti semester berapa sekarang nih? 2020, 6, ya, Pak, kalau nggak salah, Pak. semester 6 ya? Iya, Pak. Wow, udah lumayan juga dong. Iya, Pak. Oke, jadi harus cepet-cepet nih ya. Ya, baik, Pak. Oke, jadi terima kasih nih waktunya Pak Sparta. Saya nggak banyak ya. Saya kira ini sudah bagus ya, Yanda ya. Iya, baik, Pak. Saya hanya melihat tadi seperti tadi dikatakan Pak Batara kan resiko operasional ya. Resiko operasional terhadap struktur modal. Dalam hal ini struktur modal adalah DE ratio gitu ya. Betul, Pak. Nah, DE ratio, oke. Nah, di situ resiko operasionalnya kan ROA ya tadi ya. Apa tuh resiko operasionalnya, variabelnya? Variabel yang digunakan dan operasionalisasinya gimana tuh Yanda? Tadi untuk variabelnya ada struktur bisnis, kemudian ada profitabilitas, ukuran perusahaan, sama struktur aktiva, Pak. Oh, banyak sekali. Enggak, Iya, tadi Pak. yang ROA tadi mengindikasikan apa tuh ROA tadi? ROA. Yang risiko bisnis ya, Pak? Oh, risiko bisnis. Iya. Jadi kan coba judulnya apa sih nih judulnya, coba deh dilihat lagi judulnya. Dampak risiko bisnis terhadap struktur modal, Pak. Dampak risiko bisnis terhadap struktur modal. Lalu dari risiko bisnis itu nanti diukur dengan berapa independent variable tadi tuh? Coba satu-satu. Ada 4 independent variable, Pak. Risiko bisnis, kemudian struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran perusahaan. Nah, oke. Coba nomor 1 tadi ROA ya. Iya, Pak. Return on ROA itu mengukur apa tadi? Yanda? Untuk memperhitungkan pendapatan sebelum pajak dan bunga dengan total aktiva, Pak. Itu tadi saya ROA atau standar deviasi ROA? Standar deviasi ROA sih, Pak. Oh ya, standar deviasi ROA ya, bukan ROA ya? Bukan, Pak. Nah, itu kira-kira nanti ngukurnya gimana ya, Ahmad Yanda? Itu kan datanya 2015 sampai 2021. Berarti berapa tahun itu? 6 tahun, Pak. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun. Lalu 18 perusahaan gitu ya? Kurang lebih 18 perusahaan, Pak. 18 perusahaan. Nanti waktu menghitung standar deviasi itu, apakah standar deviasi dari 7 tahun itu gitu? Untuk teknisnya saya masih belum kebayang sih, Pak, untuk perhitungannya, Pak.
Oh gitu. Ya kalau Ya, gitu mungkin perlu bisa saya bantu Pak Muklis. Ya. Itu jenis variasi ROA itu nanti diambilkan 6 sampai 7 tahun terakhir. Jadi misal kalau dihitung variasi ROA tahun 2019 misalnya, berarti dia hitung variasi untuk periode 19, 18, 17, 16, 15 sama 16 gitu. minimal 5 atau 6 tahun. Jadi begitu tahun 2020 dia hitung variasi 2020, 2019 ke belakang 5 tahun Pak Muklis. Oh gitu. Nah, jadi yang itu nanti cukup menghitung di Excel aja. Excel bisa itu variasi itu. Oh gitu. Sehingga si Yanda ini harus mengambil data meskipun datanya 2000 berapa misalnya? 15, 21, tapi 2020 tapi hitung juga harus masuk gitu ya. Kamu harus mundur ke belakang 5 tahun lagi itu ngambil data ROA-nya. Ya misalnya ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, jadi kamu hitung ke belakang 5 tahun atau 6 tahun ke belakang. Oke. Jadi itu masuk Pak Muklis ini sama juga selalu waktu saya disertasi tesis S2-nya Pak Muklis, saya S2 kan saya itu variasi untuk risiko accounting risk. Tulis itu sudah diambil ke belakang Pak Muklis. Jadi tahun sekarang sampai tahun ke belakang. Enggak tahun itu. Jadi bergeser terus. Jadi setiap tahun dia berubah terus tuh Pak Muklis. Variasi. Ya. Jadi satuannya nanti koma-koma Pak. Kan dia rasionya di variasi kan. Berarti ada satu yang dalam rasio juga, angka koma-koma. Sama persen juga gitu kan ya? Iya Pak. Ya. Atau 0, sekian, 0, sekian. Iya, 0, sekian. Iya betul Pak, rasio Pak. Oke, ya. Tapi itu satu nih Pak, itu satu sebelum itu S2 saya kan banyak sekali ribuan atau itu satu itu. Ya. Ya nanti kalau pakai Excel sih bisa di copy paste itu. Kan STDEV kurung buka kurung tutup kan. Ya, benar Pak, benar. Tinggal rumus saja. Oh ya gitu ya. Ya. Jadi kalau ROA-nya bervariasi dianggap risiko bisnisnya tinggi gitu ya Pak? Ya, jadi kalau makin variasi 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir berarti makin tinggi. Tapi kalau terus tahun yang kita mau cari itu ditaruh di tengah, atau taruh di depan, atau taruh di belakang Pak? Kalau ditaruh di tengah lebih layak sebelum jangan di tengah Pak, kita kan posisi tahun sekarang. Kalau ke depan misalnya Pak, misalnya untuk misalnya PTA 2015 misalnya. Ya. Itu standar deviasi ke belakang aja Pak. Deviasi ROA-nya diambil 3 tahun sebelum, 3 tahun sesudah gitu. Kalau sudahnya nggak bisa Pak, karena kan posisi itu gitu. ke depan nggak bisa Pak. Oh jadi harus sebelum ya? Harus sebelumnya. Saya lihat di jurnal S2 saya lupa udah lama 2000. Oh iya. Lupa saya. Oke. Jadi harus sebelum ya. Ya kalau di jurnal, kalau di jurnal itu nggak dikatakan Pak oleh penulis wawancara itu nggak dikatakan di jurnal itu. Berarti 2010 ya? Iya. 2015 berarti 2010. Iya. Oke, ya. Oke. Nah itu dipahami tuh Yanda tuh. Ya, baik Pak Muklis. Pakai Excel bisa itu sih. Excel bisa Excel. Tinggal copy paste. Cuma mungkin Pak, ya Pak ya. Mungkin misalnya PTA tahun 2015 dengan PTB tahun 2016 itu berarti cuma beda 1 angka tuh Pak. Benar nggak Pak? Oh iya benar Pak. Cuma beda 1 angka kan? Benar. Karena setahun ini dihilangin, 1 tahun depan ditambah gitu kan? Setahun ya betul. Oke. Betul Pak, setahun ini. Ya. Oke, silakan aja nanti Pak Yanda coba itu. Ya, baik. Tapi cuma gini, tadi kan Yanda ini di depan ngomong bahwa ini tadi akhirnya jadi gimana tadi judulnya tadi? Kelapa sawit aja atau gimana? Kalau Pak Batara tadi kan bilang ya langsung aja judulnya kelapa sawit, nggak usah perkebunan gitu kan? Iya. Atau perusahaan kelapa sawit, karena kalau nggak salah saya lihat di situ katanya kelapa sawit itu 99,9% dari perkebunan gitu ya. Iya Pak. Kan itu disebutkan gitu, jadi boleh dikatakan ini kelapa sawit. Perkebunan aja. Iya. Nah, barangkali nanti ternyata tidak signifikan, misalnya kalau mau dicoba variabel lain mungkin apa variabilitas harga itu bisa nggak dijadikan nanti ya. Tapi itu berarti berlaku untuk semua perusahaan ya, semua perusahaan kelapa sawit terkena ya Pak variabilitas harga ya. Variabilitas harga pasar kelapa sawit itu loh Pak. Kalau harga pasar Pak itu semua kena ya. Semua kena, nggak hanya risiko bisnisnya Pak, banyak semua risiko dari situ. Oh ya, semua perusahaan kena angkanya sama nanti ya. Sama. Oke.
Ya. Oke Pak, jadi nanti itu resiko bisnis sebuah perusahaan sudah termasuk dampak dari fluktuasi harga pasar sawit gitu Pak ya? Iya. Sudah masuk ke standar deviasi itu. Ya, oke. Kemudian satu lagi nih Pak, mengenai kira-kira ada nggak ya dampaknya ke tahun 2020-2021 itu ya? 2021 itu kalau buat kelapa sawit sih kelihatannya dampaknya positif tuh pandemi ini ya. Iya Pak, kelihatannya secara umum positif sih Pak kelapa sawit Pak. Kelapa sawit justru untung besar ya, yang mengakibatkan Sri Mulyani ketawa-ketawa terus karena target ekspor kita melebihi biasanya itu antara karena harga komoditi naik, ekspor juga naik, apalagi ada perang di Ukraina ini juga kelihatannya naik. Tapi Ukraina itu mulainya 2022 ya. 2022 Ukraina itu. Jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan itu pandemi. Kira-kira nanti ada dampaknya nggak tuh Pak Yanda? Pandemi itu kan 2020-2021. Ya, mungkin pasti ada dampak sih Pak untuk dari tren kenaikan harga sawit sendiri ya Pak. Itu sih kalau asumsi saya sih pasti ada kenaikan sih. Bahkan memang kemarin juga sempat lihat beberapa beritanya terkait dengan ekonomi dan hasil trading solid penjualan kelapa sawit itu oke banget 2021 sih Pak. Oh iya Pak Muklis mungkin Mas Yanda kamu belum masukkan dummy variable periode itu ya, periode pandemi ya, belum ya? Belum Pak. Masukin aja itu bisa menjawab pertanyaan Pak Muklis. Oh ya baik Pak. Misalnya variable dummy, jadi untuk 2000 periode 2019 sebelumnya itu adalah 19 belum Pak, pandemi 20 Pak. Bukan yang non pandemi kan satu pandemi, 0 bukan pandemi. Oh ya. Jadi yang 0 itu yang periode sebelum tahun 2020. Periode 2021 itu periode pandemi 1 nih. Kan 1010 tuh dummy itu. Baik Pak. Jadi kalau seandainya nanti variable dummy itu signifikan terhadap struktur modal, berarti pandemi itu pengaruh struktur modal perkebunan itu. Tapi kalau enggak pengaruh. Itu aja. Ya, itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Muklis. Baik Pak Sparta, terima kasih Pak Muklis. Ya, sampai kita ke ujung mungkin saya simpulkan dengan pertanyaan Pak Muklis ya. Secara umum itu proposal sudah baik ya, dan juga pengukur risiko bisnis nanti harus ditegaskan juga di dalam teori, dalam metodologi menghitungnya gimana. Jadi kasih tahu penghitungan untuk 5 tahun 6 tahun terakhir ya, tahun bersangkutan sebelum 5 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga lah masukkan variable dummy ya Mas Yanda ya. Baik Pak. Dummy. Jadi 1 untuk periode pandemi, 0 untuk periode non pandemi sebelum tahun 2020, jadi 2019 ke belakang gitu. Baik Pak. Seperti itu untuk melihat ada nggak dampak pandemi terhadap struktur modal perkebunan gitu. Kan kalau ada pandemi kan terjadi penurunan, kalau terjadi penurunan pendapatan, berarti kan equity turun tuh, sehingga struktur modal jadi berisiko kan, karena leverage dinaik kan, so komposisinya dipengaruhi itu. Jadi bagus juga Pak Muklis sudah diingatkan lagi, saya lupa memberitahu Mas Yanda. Jadi cukup ini dummy itu kamu tidak menambahkan merekap lagi, cukup lihat periode udah. Kalau dia tahun data 2020 1, kalau 2019 0 gitu ya. Ya Mas Yanda. Jadi masukkan di dalam itu sama regresimu, tambah lagi 1 variabel lagi. Baik Pak. Ya judul kalau bisa dampak pandemi dan risiko bisnis dan pandemi terhadap struktur modal bisa juga itu. Ya. Baik Pak. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Muklis, Pak Batara atas masukan yang sangat membangun ini, dan saya harapkan pada Mas Yanda untuk segera merevisi pertama 10 hari ya. Ya baik Pak. Tapi karena ini tidak ada perubahan variabel ya, tahun sudah dideteksi Pak Batara, kamu udah bisa menyiapkan rekapitulasi data di sekarang ya? Ya baik Pak Sparta. Jadi simultan memperbaiki proposal sama rekap data simultan itu ya? Ya baik. Kalau bisa sebulan ini selesai ya? Baik Pak, saya akan usahakan Pak Februari selesai Pak. Tiap hari 1 minggu kamu udah merit udah? Udah merit Pak. Kasih tahu sama istrimu jangan jalan-jalan dulu selama seminggu ini, selama sebulan ini. Iya Pak. Nama dulu 1 minggu kerja tesis saja ya. Iya baik Pak Sparta. Tahan dulu, tahan seleranya untuk kemana-kemana traveling itu tahan dulu ya.
Iya Pak, baik Pak. Nonton ke mall kemana-mana, di rumah aja lah selama sebulan ini ya. Ya baik Pak Sparta. Ya, kan kamu rugi juga tuh, terlambat selesai ini kamu rugi, kita rugi juga karena kita pengen cepat, kita pengennya masa MM itu cepat-cepat lulus ya, yang lama-lama. Ya baik Pak. Saya, baik Pak Sparta. Oke, itu aja sampaikan. Akhirnya kita sampai ke penghujung. Dengan demikian saya akhiri proposal ini tersana dan kesimpulannya dapat dilanjutkan untuk bab 4 dan 5 dengan terlebih dahulu memperbaiki proposal. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sparta, Pak Batara, Pak Mukhlis. Yuk, makasih. Terima kasih banyak Pak. Semangat ya Anda. Ya, makasih Pak Mukhlis. Ya Pak Mari Batara. Pak. Yuk Pak. Sore Isi Pak. ya. Ya ada ya. Kamu kalau stop share, oh kita butuh bersama, aduh. Oh, sebelum Pak. Aduh, kita berdua aja lah. Siap Pak. Ini kamu tutup nih. Oh ya Pak. Itu stop share. Aduh, lupa sih tadi itu. Ya kita berdua aja. Ya Pak. Ya. Senyum ya. 1, 2, 3 ya. Waduh, sayang sekali itu, lupa saya ingat. Ya. Makasih ya Pak. Ya, coba perbaiki ya. Ya Pak, siap. Jangan lama-lama loh ya. Siap Pak Sparta. Ya, masih. Ya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Muklis, ada Pak Muklis. Ya Pak. Tadi link ini nggak stabil. Kita foto bersama aja. Ya. Kita foto bersama Pak Muklis bertiga lumayan lah. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Halo Taufik. Ya, bagus tuh Taufik fotomu. Kedasi keren. Wah, Mas Taufik bagus ya fotonya. Iya, pakai dasi dia, Pak. Oh. Oke, dasi. Mantap tuh Mas Taufik. Ya, tinggal kamu kapan ujiannya Mas Ani? Aduh, mana nih? Satunya. Mas Taufik. Mas Taufik. Ayo cepat dulu selesaikan satunya dulu. Iya Pak, diomelin terus itu Pak. Iya, nggak datang nih Pak Muklis. Iya ini susah Pak dia Pak. Aduh. Apa? Rupanya kalau Pak. Cepat kapan kamu ketemu saya? Kamu janji mulu ketemu saya. Iya Pak, iya Pak. Cepat selesaikan ujian proposal cepat kamu bikin ya. Baik Pak. Aduh, mana Mas Supit nih? Iya Pak. Ya. Ya. Kamu udah pindah bimbing sama saya Pak. Kasih Pak Muklis. Assalamualaikum. Ya, Pak Sparta, Assalamualaikum.